فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Pada suatu sore yang tenang di kota suci Madinah, ketika matahari hampir tenggelam di balik perbukitan, para sahabat duduk mengelilingi Rasulullah. Wajah-wajah mereka penuh rasa hormat dan kasih. Sementara angin padang pasir bertiup lembut, membawa aroma tanah yang hangat dan semerbak harum bunga-bunga kecil yang tumbuh di sekitar masjid. Mereka menatap wajah Rasulullah dengan penuh perhatian, menunggu setiap kata yang keluar dari lisan beliau yang selalu penuh hikmah. Hening menyelimuti majelis itu, dan hanya suara burung yang kembali ke sarangnya yang terdengar samar di kejauhan. Rasulullah menundukkan kepala sejenak, lalu mengangkat pandangannya ke arah para sahabat yang duduk dengan sikap penuh adab. Dengan suara yang lembut, beliau mulai berbicara tentang masa depan yang jauh, tentang masa di mana bumi akan kembali diselimuti kegelapan dan kezaliman setelah masa cahaya Islam yang kini mereka rasakan. Para sahabat menajamkan pendengaran mereka, sebab setiap kali Rasulullah berbicara tentang masa depan, selalu tersimpan hikmah besar di baliknya. Beliau berkata bahwa akan datang suatu masa ketika kezaliman dan fitnah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Manusia akan saling menumpahkan darah tanpa alasan yang benar. Kebenaran akan tampak asing, dan orang-orang yang berpegang teguh pada agama akan dianggap aneh oleh masyarakatnya sendiri. Dunia akan dipenuhi dengan tipu daya, harta akan menjadi ukuran kehormatan, dan kekuasaan akan menjadi tujuan utama kehidupan. Pada masa itu, kaum yang lemah akan ditindas, dan keadilan akan menjadi sesuatu yang sulit ditemukan. Dalam keadaan yang demikian parah, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Adil tidak akan membiarkan bumi ini terus tenggelam dalam kehancuran. Rasulullah bersabda bahwa Allah akan mengutus seorang laki-laki dari keturunan beliau sendiri yang akan menegakkan kembali keadilan dan kebenaran di muka bumi. Dialah yang disebut Al-Mahdi, yang berarti yang mendapat petunjuk. Rasulullah menggambarkan bahwa laki-laki itu berasal dari keturunan keluarga beliau melalui jalur Fatimah, putri beliau yang mulia. Wajahnya bercahaya seperti bulan purnama, kulitnya cerah, dan perilakunya sangat mirip dengan Rasulullah. Ia akan memimpin umat manusia bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kebijaksanaan, keadilan, dan kasih sayang. Namun, sebelum masa itu datang, dunia akan melewati masa yang amat sulit. Beliau melanjutkan, menggambarkan bahwa akan terjadi kekacauan besar di antara manusia. Banyak pemimpin yang zalim akan muncul, menindas rakyatnya, dan menegakkan hukum yang tidak adil. Fitnah akan menyebar, bahkan sampai ke rumah-rumah orang beriman. Orang-orang yang berpegang teguh pada agama akan seperti orang yang menggenggam bara api, dan banyak yang kehilangan harapan terhadap masa depan. Dalam masa yang gelap itu, umat Islam akan kehilangan pemimpin sejati yang mempersatukan mereka. Namun, di tengah kegelapan itu, Allah akan menyiapkan seorang pemimpin yang tersembunyi, seorang laki-laki yang pada awalnya tidak dikenal oleh banyak orang, bahkan mungkin oleh dirinya sendiri, tidak menyadari bahwa ia akan memikul tanggung jawab besar. Ia hidup sederhana, menghindari kemewahan, dan lebih suka menyendiri dalam ibadah kepada Allah. Ia bukan seorang yang haus kekuasaan atau kehormatan dunia. Hatinya bersih dan selalu dipenuhi rasa takut kepada Allah.
Rasulullah menceritakan kepada para sahabat bahwa pada suatu malam yang tenang, laki-laki ini akan datang ke Mekah. Ia datang bukan sebagai pemimpin atau tokoh terkenal, melainkan sebagai seorang hamba Allah yang ingin beribadah di rumahnya yang suci. Ia berdiri di hadapan Ka'bah dengan penuh kekhusyukan, menangis dalam doanya, dan memohon agar Allah memperbaiki keadaan umat manusia yang telah jauh dari jalan kebenaran. Pada waktu yang sama, Allah akan menggerakkan hati sekelompok orang saleh dari berbagai negeri. Mereka adalah ulama, orang-orang beriman yang hatinya selalu merindukan kebenaran, dan mereka telah lama mempelajari tanda-tanda yang disebutkan oleh Rasulullah tentang kemunculan Imam Mahdi. Mereka merasa bahwa waktunya telah tiba, sebab fitnah dan kezaliman telah mencapai puncaknya, dan semua tanda-tanda akhir zaman yang disebutkan telah tampak. Maka mereka pun berangkat menuju Mekah dengan niat yang tulus untuk mencari pemimpin yang dijanjikan Allah. Mereka datang bukan karena ingin memberontak, melainkan karena kerinduan akan keadilan dan kebenaran. Mereka berdoa sepanjang jalan agar Allah mempertemukan mereka dengan orang yang dijanjikan. Ketika mereka tiba di Mekah, mereka menyebar mencari tanda-tanda yang sesuai dengan yang telah diriwayatkan. Hingga akhirnya mereka melihat seorang laki-laki dari keturunan Rasulullah yang sedang berdoa di dekat makam Ibrahim. Wajahnya memancarkan ketenangan dan wibawa yang sulit dijelaskan. Mereka merasakan sesuatu dalam hati mereka, seolah Allah meneguhkan bahwa inilah orang yang mereka cari. Mereka pun mendekatinya dengan penuh rasa hormat. Salah satu di antara mereka berbicara dengan suara gemetar karena haru. "Wahai keturunan Rasulullah, engkaulah orang yang kami cari. Engkau adalah pemimpin yang dijanjikan untuk menegakkan keadilan di bumi ini setelah dunia dipenuhi dengan kezaliman." Namun, laki-laki itu menolak dengan tegas. Ia berkata bahwa dirinya bukanlah orang yang mereka maksud. Ia bahkan berusaha menjauh dan bersembunyi karena ia tidak ingin menjadi pemimpin. Tetapi orang-orang itu tidak berhenti memohon. Mereka menangis di hadapannya dan berkata, "Demi Allah, kami tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum engkau menerima baiat kami. Kami melihat pada dirimu tanda-tanda yang telah disebutkan oleh Rasulullah." Akhirnya, dengan kerendahan hati dan rasa tunduk kepada kehendak Allah, laki-laki itu menerima baiat mereka. Baiat itu dilakukan di antara rukun Yamani dan makam Ibrahim di hadapan Ka'bah yang menjadi pusat bumi. Mereka berbaiat untuk menaati dan mendukungnya dalam menegakkan keadilan serta melindungi agama Allah. Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat bahwa ketika baiat itu terjadi, akan terdengar suara dari langit yang menyeru, "Inilah Khalifah Allah, Al-Mahdi." Suara itu akan terdengar oleh seluruh manusia di bumi, masing-masing mendengarnya dalam bahasa mereka sendiri. Setelah itu, umat Islam dari berbagai negeri akan datang ke Mekah untuk berbaiat kepadanya. Tidak lama setelah baiat itu, akan datang pasukan besar dari arah utara yang ingin memerangi Imam Mahdi. Mereka akan sampai di suatu padang pasir di antara Mekah dan Madinah. Namun, sebelum pasukan itu mencapai Mekah, Allah akan menurunkan azab kepada mereka, dan bumi akan menelan seluruh pasukan itu hingga tidak tersisa satu pun. Peristiwa itu akan menjadi tanda nyata bagi manusia bahwa Imam Mahdi adalah pemimpin yang benar. Rasulullah menggambarkan bahwa setelah peristiwa itu, banyak orang akan berbondong-bondong datang kepada Imam Mahdi. Mereka datang dengan niat tulus untuk berbaiat dan membantu menegakkan kebenaran. Dari tangan Imam Mahdi, umat Islam akan kembali bersatu. Ia akan memimpin mereka menuju keadilan sejati dan menghapuskan kezaliman dari muka bumi. Beliau berkata bahwa di bawah kepemimpinan Imam Mahdi, bumi akan dipenuhi dengan kedamaian. Hujan akan turun dengan berkah
tanaman akan tumbuh dengan subur dan tidak ada lagi kelaparan. Harta akan melimpah ruah, namun tidak ada yang ingin mengambilnya karena hati manusia telah dipenuhi dengan keikhlasan. Tidak akan ada permusuhan di antara umat Islam dan manusia akan kembali hidup dalam ketenangan serta cinta, kasih. Rasulullah kemudian menatap para sahabat dengan penuh makna. Beliau berkata bahwa siapapun di antara umatnya yang hidup di masa itu, hendaklah segera datang kepada Imam Mahdi untuk berbayat, walaupun harus menempuh perjalanan panjang dan berat. Sebab siapa yang berbayat kepadanya berarti telah berbayat kepada Rasulullah sendiri, dan siapa yang menentangnya berarti menentang kebenaran. Para sahabat mendengarkan kisah itu dengan air mata berlinang. Mereka memahami bahwa masa yang digambarkan Rasulullah adalah masa yang penuh ujian, namun juga masa di mana cahaya kebenaran akan kembali bersinar setelah gelap yang panjang. Mereka merasa harus sekaligus takut, sebab mereka tahu bahwa perjalanan umat ini masih panjang dan penuh rintangan. Rasulullah menutup ceritanya dengan suara yang penuh kasih, mengatakan bahwa meskipun masa itu tampak jauh, umat Islam harus tetap berpegang pada iman dan kebenaran. Sebab Allah tidak akan membiarkan umat ini binasa. Akan selalu ada orang-orang yang menjaga agama ini hingga akhir zaman. Dan pada akhirnya, bumi akan kembali disinari oleh keadilan, sebagaimana ia dahulu dipenuhi dengan kezaliman. Malam itu, para sahabat tidak segera beranjak dari majelis. Mereka duduk lama, merenungkan sabda Rasulullah. Mereka menatap langit Madinah yang bertabur bintang dan merasa seolah sedang melihat sekilas masa depan yang penuh rahasia. Dalam hati mereka tumbuh keyakinan bahwa janji Allah pasti benar dan setiap sabda Rasulullah adalah kebenaran yang akan terbukti pada waktunya. Kisah itu terus diwariskan dari generasi ke generasi, menjadi pengharapan bagi umat Islam di setiap masa. Hingga kini, kisah tentang baiat Imam Mahdi di Ka'bah tetap hidup dalam hati orang-orang beriman sebagai tanda bahwa seberapa gelap pun dunia ini menjadi, Allah selalu menyiapkan jalan untuk mengembalikan cahayanya. Dengan penuh ketenangan, Rasulullah masih duduk di hadapan para sahabatnya yang terdiam dalam hening. Mereka menatap beliau dengan pandangan yang dalam, seolah setiap kata yang baru saja diucapkan telah menembus relung hati mereka. Malam mulai turun perlahan, bintang-bintang bermunculan di langit Madinah, dan cahaya rembulan jatuh lembut di wajah Rasulullah yang bercahaya. Dalam suasana penuh keteduhan itu, beliau kembali melanjutkan ceritanya tentang masa depan, tentang hari-hari yang akan datang ketika dunia membutuhkan cahaya petunjuk dari Allah, sebagaimana dahulu dunia pernah disinari oleh wahyu yang turun di kota itu. Rasulullah berkata bahwa Imam Mahdi akan muncul bukan sebagai raja yang haus kekuasaan, bukan sebagai penguasa yang menuntut pengakuan manusia, tetapi sebagai hamba yang tunduk sepenuhnya kepada kehendak Allah. Ia akan muncul dalam keadaan yang paling tidak diharapkan, ketika manusia telah kehilangan kepercayaan terhadap kebaikan, ketika dunia diliputi oleh kebohongan dan tipu daya, dan ketika nama Allah hanya menjadi hiasan di bibir tetapi tidak lagi di hati, maka Allah akan memilihnya dari keturunan keluarga Rasulullah, dari garis yang penuh berkah, untuk menegakkan kembali kebenaran. Beliau menggambarkan dengan sangat rinci bagaimana suasana Mekah pada saat itu. Kota suci itu akan dipenuhi dengan manusia dari berbagai bangsa yang datang untuk berhaji dan beribadah. Namun, di balik kesibukan itu akan tampak kesedihan yang mendalam di wajah-wajah orang beriman. Mereka merasa kehilangan arah. Dunia Islam saat itu akan terpecah menjadi banyak golongan. Setiap kelompok menganggap dirinya yang paling benar dan menolak yang lain. Darah sesama muslim akan tumpah karena kebencian dan kesalahpahaman. Di tengah suasana yang gelap itulah, seorang laki-laki dari keturunan Rasulullah akan datang ke Masjidil Haram pada malam yang sunyi.
Ia tidak dikenal oleh banyak orang. Ia datang hanya untuk beribadah kepada Allah dengan hati yang hancur karena melihat kehancuran umat. Ia berdoa dengan air mata yang mengalir, meminta agar Allah memperbaiki keadaan manusia, agar dunia kembali mengenal kasih sayang dan keadilan. Ia tidak tahu bahwa dirinya telah dipilih untuk membawa perubahan besar bagi dunia. Sementara itu, di berbagai negeri Islam, orang-orang saleh yang hati mereka bersih mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seolah ada panggilan yang lembut di dalam hati mereka untuk menuju tanah suci. Mereka tidak tahu alasan pastinya, tetapi hati mereka tidak tenang sebelum mereka berangkat ke Mekah. Maka mereka pun berangkat, sebagian besar dengan penuh keyakinan bahwa waktu yang disebutkan Rasulullah telah tiba. Rasulullah menggambarkan bahwa pada malam itu langit akan tampak berbeda. Bulan akan bersinar sangat terang dan udara di sekitar Ka'bah akan terasa lebih damai dari biasanya. Ketika laki-laki dari keturunan Rasulullah itu sedang berdoa di dekat makam Ibrahim, datanglah sekelompok orang yang telah lama mencari sosok yang dijanjikan itu. Mereka mengamati setiap gerakannya, mendengarkan setiap doanya, dan melihat tanda-tanda yang telah disebutkan dalam hadits-hadits Rasulullah. Maka mereka pun yakin bahwa inilah orang yang mereka cari. Mereka mendekatinya dengan langkah perlahan. Salah seorang dari mereka berbicara dengan suara lirih penuh haru. Engkau adalah orang yang telah dijanjikan kepada umat ini. Engkaulah pemimpin yang akan menegakkan keadilan di bumi, sebagaimana ia telah dipenuhi oleh kezaliman. Tetapi laki-laki itu menggeleng dan menjawab dengan lembut bahwa dirinya bukanlah orang itu. Ia berkata, "Aku hanyalah seorang hamba Allah yang penuh dosa dan tidak layak untuk memimpin siapapun." Namun mereka tidak menyerah. Mereka memohon dengan air mata yang menetes di pipi. Mereka berkata bahwa semua tanda yang disebutkan oleh Rasulullah telah mereka lihat pada dirinya. Nama, keturunan, akhlak, dan wajahnya semuanya sesuai dengan apa yang telah disampaikan. Akhirnya, karena desakan yang penuh keikhlasan itu, dan karena hatinya menyadari bahwa semua ini bukan kehendaknya sendiri, tetapi kehendak Allah, ia pun menerima baiat mereka. Rasulullah bersabda bahwa baiat itu dilakukan di antara rukun Yamani dan makam Ibrahim, di hadapan Ka'bah, tempat yang paling mulia di muka bumi. Suasana di sekitar Ka'bah pada malam itu menjadi saksi sebuah peristiwa besar yang akan mengubah arah sejarah umat manusia. Mereka berbaiat dengan tangan yang bergetar dan hati yang penuh harap, bersumpah untuk menaati Imam Mahdi dalam menegakkan agama Allah dan menegakkan keadilan di bumi. Setelah baiat itu selesai, Rasulullah berkata bahwa akan terdengar suara dari langit. Suara itu tidak seperti suara manusia, tidak pula seperti gemuruh petir, tetapi suara yang lembut dan kuat sekaligus. Seluruh manusia akan mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Dan suara itu akan berkata, "Sesungguhnya inilah Khalifah Allah, Al-Mahdi." Suara itu menjadi tanda dari langit bahwa kepemimpinan yang sah telah dimulai dengan izin Allah. Rasulullah menjelaskan bahwa setelah peristiwa itu, orang-orang yang beriman di seluruh penjuru dunia akan mengetahui bahwa Imam Mahdi telah muncul. Mereka akan datang ke Mekah dengan penuh semangat untuk berbaiat kepadanya. Namun pada saat yang sama, akan ada pasukan besar yang dikirim dari arah utara untuk memerangi Imam Mahdi. Pasukan itu terdiri dari orang-orang zalim yang takut kehilangan kekuasaan. Tetapi ketika mereka telah sampai di padang pasir antara Mekah dan Madinah, Allah akan menenggelamkan mereka ke dalam bumi sebagai tanda bahwa mereka melawan kehendak Allah. Tidak satu pun dari mereka yang akan selamat. Peristiwa itu akan menjadi kabar besar bagi umat manusia. Setelah itu, umat Islam akan mulai bersatu di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. Ia akan mengumpulkan para ulama, pemimpin, dan orang-orang saleh
untuk menata kembali kehidupan umat berdasarkan ajaran Islam yang murni. Ia tidak akan menegakkan kekuasaan dengan pedang, tetapi dengan keadilan. Dunia akan berubah perlahan. Negeri-negeri yang dahulu penuh perang akan menjadi damai, dan manusia akan kembali kepada nilai-nilai keimanan. Rasulullah berkata bahwa di masa kepemimpinannya, bumi akan mengeluarkan segala keberkahannya. Hujan akan turun dengan cukup, tanaman tumbuh dengan subur, dan harta melimpah hingga tidak ada lagi orang miskin. Orang akan saling memberi tanpa berharap imbalan. Keadilan akan menjadi dasar kehidupan, dan kasih sayang akan mengisi hati manusia. Tidak akan ada lagi permusuhan di antara kaum muslimin. Rasulullah menatap para sahabatnya satu persatu. Beliau berkata bahwa siapapun yang hidup pada masa itu hendaklah mendatangi Imam Mahdi, meskipun harus menempuh perjalanan yang berat dan panjang. Karena siapa yang berbaiat kepadanya berarti telah berbaiat kepada Rasulullah sendiri, dan siapa yang menentangnya berarti telah menentang kebenaran. Setelah berkata demikian, Rasulullah terdiam sejenak. Suasana di majelis itu hening, hanya terdengar desahan napas para sahabat yang menahan tangis. Mereka merasa bahwa kisah ini bukan sekadar kabar masa depan, melainkan juga peringatan agar mereka dan generasi sesudah mereka tetap berpegang pada kebenaran. Rasulullah kemudian menundukkan kepala, lalu mengangkatnya kembali dengan senyum lembut di wajahnya. Beliau berkata, "Berbahagialah orang-orang yang hidup di masa itu dan berada di pihaknya, karena mereka akan menyaksikan kemenangan kebenaran atas kebatilan." Para sahabat pun menangis haru. Mereka merasa seolah sedang menyaksikan sendiri masa depan yang dijanjikan itu. Setelah majelis itu usai, banyak di antara mereka yang berdiam lama di masjid berdoa agar Allah menjadikan keturunan mereka termasuk orang-orang yang mendukung Imam Mahdi ketika masa itu tiba. Dan sejak saat itu, kisah tentang baiat Imam Mahdi di Ka'bah menjadi bagian dari harapan umat Islam. Ia hidup dari mulut ke mulut, dari hati ke hati, menjadi sumber kekuatan bagi mereka yang berjuang menegakkan kebenaran di tengah zaman yang gelap. Umat Islam meyakini bahwa selama dunia masih ada, selama masih ada orang yang beriman, maka janji Allah itu pasti akan datang. Imam Mahdi akan muncul dan dunia akan kembali damai di bawah keadilan yang hakiki. Setelah Rasulullah menyampaikan kisah agung itu, suasana di sekitar majelis menjadi sangat khusyuk dan sunyi. Para sahabat masih terdiam, seolah mereka sedang membayangkan peristiwa yang digambarkan oleh beliau. Hati mereka bergetar membayangkan keadaan dunia yang penuh kezaliman sebelum datangnya Imam Mahdi, dan kemudian berubah menjadi dunia yang damai serta dipenuhi keadilan di bawah kepemimpinannya. Tidak ada satupun di antara mereka yang berani bersuara. Mereka semua memahami betapa besar makna dari kisah itu, bukan sekadar ramalan masa depan, melainkan juga pesan moral dan spiritual bagi seluruh umat manusia. Rasulullah memandang mereka dengan penuh kasih. Beliau tahu bahwa apa yang baru saja disampaikan akan menjadi pengingat bagi setiap generasi hingga akhir zaman. Beliau berkata bahwa peristiwa itu akan terjadi pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah, bukan karena kehendak manusia. Tidak seorang pun yang bisa mempercepat atau menundanya. Semua akan terjadi dengan cara yang paling bijaksana dan dengan hikmah yang paling dalam. Rasulullah juga menuturkan bahwa Imam Mahdi tidak akan muncul di tengah keadaan umat yang kuat dan bersatu, melainkan ketika umat Islam berada pada titik terlemahnya. Ketika kezaliman telah menjadi kebiasaan, ketika para pemimpin tidak lagi memimpin dengan amanah, dan ketika ilmu agama mulai ditinggalkan demi kepentingan dunia. Pada saat itu, Allah akan mengutus Imam Mahdi untuk membangkitkan kembali ruh Islam yang sejati, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan keteguhan iman dan kebijaksanaan yang luar biasa. Beliau menggambarkan bahwa setelah peristiwa baiat di Ka'bah, Imam Mahdi akan mulai menyusun barisan umat.
Ia akan memilih orang-orang yang tulus dan beriman kuat untuk menjadi pendukungnya. Mereka bukan orang-orang yang mencari kedudukan, tetapi mereka yang siap berjuang demi menegakkan keadilan dan kebenaran. Dari Mekah, seruan kebenaran itu akan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Orang-orang yang sebelumnya kehilangan harapan akan kembali bersemangat karena melihat bahwa Allah masih menjaga umat ini dengan kasih sayangnya. Rasulullah melanjutkan bahwa Imam Mahdi akan menghadapi banyak ujian. Tidak semua orang akan percaya padanya. Sebagian akan menuduhnya sebagai orang yang haus kekuasaan. Sebagian lagi akan berusaha menentangnya karena takut kehilangan pengaruh. Tetapi Allah akan meneguhkan hatinya. Ia tidak akan gentar karena ia tahu bahwa tugasnya bukan untuk mencari pengakuan manusia, melainkan untuk menjalankan amanah dari Allah. Dengan izin Allah, Imam Mahdi akan mempersatukan umat Islam yang telah lama terpecah belah. Ia akan menghapuskan permusuhan di antara bangsa-bangsa Muslim dan menegakkan hukum Allah di muka bumi. Di bawah kepemimpinannya, tidak akan ada lagi kezaliman. Ia akan menegakkan keadilan hingga ke pelosok negeri. Tidak ada orang miskin yang kelaparan, tidak ada orang kuat yang menindas, dan tidak ada penguasa yang menyalahgunakan kekuasaan. Rasulullah berkata bahwa dunia pada masa Imam Mahdi akan menjadi tempat yang penuh berkah. Langit akan menurunkan hujan dengan cukup. Bumi akan mengeluarkan hasilnya dengan melimpah. Hewan ternak akan berkembang biak dengan baik, dan manusia akan hidup dalam kemakmuran yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Namun kemakmuran itu tidak membuat manusia sombong. Justru hati mereka menjadi lebih tunduk dan bersyukur kepada Allah. Beliau juga menjelaskan bahwa Imam Mahdi tidak akan memerintah untuk mencari kemuliaan dunia, tetapi untuk menegakkan kebenaran. Ia akan hidup dengan sederhana, berpakaian seperti rakyatnya, dan makan seperti orang biasa. Ia tidak akan membiarkan dirinya berjarak dari rakyatnya. Ia akan berjalan di antara mereka, mendengarkan keluhan mereka, dan memutuskan segala perkara dengan adil. Rasulullah kemudian menggambarkan bagaimana dunia akan berubah setelah itu. Umat Islam akan kembali menjadi umat yang disegani, bukan karena kekayaan atau kekuatan senjata, tetapi karena keadilan dan kebijaksanaan mereka. Bangsa-bangsa lain akan datang meminta nasihat kepada Imam Mahdi tentang bagaimana menegakkan pemerintahan yang adil. Orang-orang yang sebelumnya memusuhi Islam akan melihat keindahan agama ini dan masuk Islam dengan penuh kerelaan. Rasulullah menatap para sahabatnya dan berkata bahwa masa itu akan menjadi masa di mana tidak ada lagi kebencian antar manusia. Bahkan binatang-binatang pun akan hidup dengan damai. Serigala tidak akan memangsa kambing, dan anak kecil bisa bermain dengan ular tanpa bahaya. Semua itu adalah tanda bahwa keadilan dan rahmat Allah telah menyelimuti bumi. Namun beliau juga mengingatkan bahwa sebelum semua itu terjadi, umat Islam akan melewati masa-masa yang sangat sulit. Akan ada fitnah besar yang menguji iman manusia. Banyak orang yang akan berpaling dari agama karena tergoda oleh dunia. Akan ada pemimpin-pemimpin palsu yang mengaku membawa kebenaran, padahal menyesatkan umat. Dunia akan menjadi tempat yang penuh kekacauan dan ketakutan. Tetapi Rasulullah menegaskan bahwa siapapun yang tetap berpegang pada iman dan bersabar, maka ia akan menjadi bagian dari kemenangan yang dijanjikan itu. Rasulullah kemudian menutup kisahnya dengan kalimat yang sangat menyentuh. Beliau berkata, "Barang siapa hidup di masa itu, maka hendaklah ia datang kepada Imam Mahdi, walaupun harus menempuh perjalanan jauh dan sulit. Karena siapa yang berbaiat kepadanya, maka sesungguhnya ia telah berbaiat kepadaku." Kalimat itu membuat para sahabat menundukkan kepala mereka sambil menangis. Mereka memahami betapa besarnya keutamaan orang-orang yang akan menjadi pendukung Imam Mahdi
di akhir zaman. Malam itu, setelah majelis selesai, para sahabat tidak segera beranjak. Mereka masih duduk dalam diam, merenungi sabda Rasulullah. Mereka menatap langit Madinah yang bertabur bintang, seolah melihat masa depan yang dijanjikan itu terbentang di depan mata. Mereka tahu bahwa Rasulullah telah memberikan pesan abadi, pesan tentang kesabaran, keimanan, dan keyakinan bahwa di balik setiap kegelapan pasti ada cahaya dari Allah. Sejak saat itu, kisah tentang baiat Imam Mahdi di Ka'bah menjadi bagian dari keyakinan umat Islam. Kisah itu tidak hanya menjadi kabar masa depan, tetapi juga menjadi sumber kekuatan spiritual. Ia mengajarkan bahwa betapapun gelapnya dunia, Allah tidak akan pernah meninggalkan hamba-hambanya. Akan selalu ada cahaya, akan selalu ada kebenaran, dan pada akhirnya keadilan akan kembali tegak di muka bumi. Dan hingga hari ini, kisah itu tetap hidup dalam hati setiap orang beriman. Mereka menanti datangnya masa itu, bukan dengan pasrah, tetapi dengan memperbaiki diri, menjaga iman, dan menegakkan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Karena mereka tahu, janji Allah itu pasti benar, dan cahaya yang dijanjikan itu akan datang pada waktu yang telah ditetapkan.